Oke, selamat malam sobat. Ketemu lagi bersama kami di Berbinar Insightful Indonesia. Kami adalah sebuah platform di bidang edukasi dan layanan psikologi. Dan kali ini seperti biasa, teman-teman semuanya akan saya dampingi untuk bisa ngobrol bareng tentang segala hal yang mau ditanyain terkait psikologi gitu. Karena kebetulan saya adalah salah satu psikolog dari Berbinar Insightful Indonesia. Perkenalkan, saya Dani Sanjaya Arvensia. Dan kalian boleh banget buat bertanya, ngobrol bareng bersama saya, tanyain apa hal-hal yang kalian mau tanyain gitu ya. Dan kalau ngomong tentang acara Berbinar Insightful Indonesia yang diadakan setiap jam 8 malam hari Minggu waktu Indonesia Barat tentunya gitu kan, seperti hari ini, harapannya ini kan tanpa topik, jadi manfaatkan sebaik-baiknya karena waktunya cuma 30 menit. Kalian boleh banget buat tanya ke saya gitu kan, dan pertanyaannya boleh beraneka ragam, langsung ketik aja di kolom komentar. Atau kalau kalian mau minta akses buat bisa live mic, live voice gitu kan, bisa banget nanti kirim aja invitationnya supaya saya bisa ajak ngobrol kalian secara langsung gitu, supaya juga pertanyaan ini bisa lebih tersampaikan dengan lebih lengkap. Dan buat kalian yang baru pertama kali dengar nama Berbinar Insightful Indonesia, kami lebih sering membranding diri kami dengan sebutan berbinar.in. Itu juga menjadi salah satu username yang bisa kami sampaikan buat kalian buat di follow di TikTok Berbinar di @berbinar.in, dan juga di Instagram juga ada. Kemudian di X kami juga punya, tapi namanya bukan berbinar.in, kami istilahkan sebagai @psikologi diri. Dan kami juga punya LinkedIn gitu kan, buat kalian mau lihat berbagai tips-tips menarik tentang psikologi industri dan organisasi atau tentang dunia kerja. Kalian bisa cek di sana di LinkedIn yang Berbinar Insightful Indonesia. Dan Berbinar Insightful Indonesia ini nggak cuma bergerak di bidang edukasi via sosial media aja, tapi kami juga memang benar-benar sebuah biro layanan psikologi, yang artinya bahwa kami para psikolog yang dari Berbinar Insightful Indonesia memberikan layanan dalam bidang psikologi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu kan. Nggak cuma tentang informasi psikologi, edukasi, tapi juga kami punya konseling bersama psikolog, serta kami juga punya konseling bersama peer counselor atau teman sebaya gitu ya, atau konselor sebaya gitu kan. Dan masing-masing punya karakternya masing-masing gitu kan, disesuaikan aja dengan kenyamanan kalian semua gitu kan. Karena buat kalian yang lebih suka ngobrol sama orang-orang yang sebaya sama kalian, yang mungkin usianya berkisar di antara 19 sampai 25 tahun, mungkin kalian bisa lebih cocok buat ngobrol bersama konselor sebaya, dengan tentu harganya lebih murah gitu kan, dan lebih terjangkau. Kalau kalian pengen tahu mekanismenya, kemudian harganya berapa, kalian bisa cek langsung di website Berbinar di www.berbinar.in gitu kan. Nah, sedangkan buat kalian yang mau dapetin layanan langsung dari profesional di bidangnya, atau dengan hal ini kita sebut sebagai psikolog gitu kan, kalian bisa langsung daftar juga di Berbinar Indonesia. Kalian bisa cek layanannya, jenisnya apa saja, siapa saja psikolognya, kemudian bagaimana cara melakukan pendaftarannya gitu. Kalian bisa cek di website Berbinar Indonesia. Dan yang terakhir, ada banyak sebenarnya, salah satunya yang juga menjadi andalan kami adalah kami punya produk yang namanya Berbinar Psikotes gitu kan. Buat kalian yang mungkin punya saudara atau mungkin kalian sendiri penasaran gitu dengan apa sebenarnya potensi yang kalian miliki, atau mungkin saudara kalian mau masuk SMP, SMA, atau mau perguruan tinggi tapi pengen tahu tes bakat minatnya seperti apa, Berbinar nyediain itu semua. Dan buat kalian yang mungkin dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, mau dicek gitu kemudian kondisi stresnya, kondisi depresi seperti apa, kami juga punya berbagai produk yang mendukung layanan kebutuhan tersebut gitu kan. Dan termasuk buat yang kalian pingin buat tahu kecocokan pasangan, atau bahkan buat kalian yang mau persiapan buat ke dunia kerja, atau mungkin mau melanjutkan ke studi lanjut di perguruan tinggi ya. Itu deskripsinya seperti apa, jenis produknya seperti apa, bisa langsung kalian cek di website Berbinar di www.berbinar.indonesia. Dan sebelum kita mulai, saya mau sapa-sapa semua orang yang sudah bergabung di sini. Ada banyak sekali yang sudah bergabung, termasuk ada Aichan, ada Lilik DK06, ada Nana J14, ada Arah 482, ada Nanas, ada Noi, ada Uni Emi, ada Viasok 20, Rispen, Buryati Hariuta, ada
pakai underscore Sabrina 1 Suara 1592 Aceh, ada Eko Prasetyawan. Makasih ya sudah ikutan datang dan nge-like acara hari ini ya, supaya bisa makin spread out the positivity gitu. Karena obrolan kita malam hari ini tentunya tetap dengan koridor atau etika kode etik dari Himpunan Psikologi Indonesia ya. Karena kalau bisa kalian bercerita tanpa harus menyebutkan nama atau mungkin orang yang kita lagi bahas di sini gitu, karena harapannya tetap bisa bermanfaat tanpa harus kita ngegunjing orang lain gitu. Tapi harapannya apa yang sudah disampaikan atau didiskusikan bareng ini bisa ngasih inspirasi buat kalian semua buat bisa menyelesaikan masalah kalian juga gitu. Nah ini ada juga ada Sylvie Yulianti, ada yang Butterfly gitu ya, ada Muslim Mustafa, ada Tekunan Naon Eksat, ada Virgo. Ini pertanyaan dari Kak Aceh nih, Mas, apakah stres itu mempengaruhi apa yang orang berbicara? Maksudnya apakah stres itu mempengaruhi orang yang lagi ngomong gitu mungkin ya, maksudnya Kak Aceh ya. Nah kalau orang sedang berbicara gitu, kemudian dia sedang banyak hal-hal yang menstimulasi pikiran dia untuk tidak bisa fokus, salah satunya adalah stres gitu, otomatis itu akan mempengaruhi bagaimana cara dia menyampaikan informasi kepada orang lain yang menjadi lawan bicaranya gitu. Karena orang yang ngobrol gitu ya atau berkomunikasi dua arah gitu kan, satu sama lain pasti punya topik yang akan dibahas masing-masing, dan harapannya topik itu bisa saling menyambung satu sama lain sehingga obrolannya bisa saling saling connected each other, bisa saling bermanfaat. Dan tentunya apa yang diharapkan dari obrolan itu, baik itu pihak komunikan dan pihak komunike gitu ya, itu bisa saling tersampaikan apa yang menjadi target dari komunikasinya gitu kan. Nah ketika ada stimulasi atas pikirannya itu yang ternyata bikin dia nggak fokus gitu, salah satunya adalah stres, itu bikin dia jadi nggak bisa sampaikan semuanya sesuai apa yang sudah dia rencanakan sejak awal. Jadi kadang orang sudah menyiapkan ini jauh-jauh hari gitu, atau mungkin beberapa jam sebelumnya dia udah berencana buat ngobrol sama temennya, tapi ternyata dia udah siapin bahan yang mau diobrolin, pertanyaannya mungkin sudah dia list, tapi ternyata nggak bisa keluar semua pertanyaannya, atau mungkin tidak tersampaikan apa yang mau disampaikan, sehingga tujuan dia ngobrol tadi udah janjian gitu, ketemu di kafe atau mau ketemu di kampus, ketemu di kantor gitu, tapi akhirnya nggak bisa diperoleh apa yang mau diobrolkan tadi itu. Jadi intinya stres itu sebenarnya kalaupun ngobrol tentang stres ya, stres itu juga ada stres positif, ada stres yang negatif gitu kan. Nah artinya stres itu tidak selalu sesuatu yang bersifat negatif gitu kan. Jadi kalau beredar di masyarakat informasi bahwa kalau kita ngomong lagi stres, bahwa artinya kita lagi mengalami situasi yang negatif, yaitu penggunaan bahasa yang kurang pas aja. Karena kalau stres yang positif itu biasanya kita istilahkan sebagai eustress, dan stres yang negatif itu kita istilahkan sebagai distress kalau dalam dunia psikologi. Jadi ada stres yang positif dan ada stres yang negatif gitu. Misalkan stres itu membuat kita jadi melakukan perilaku positif, misalkan apa gitu, misalkan kita tertekan, maksudnya diberikan tekanan untuk bisa lebih semangat buat belajar, itu salah satu juga stres positif itu. Meskipun sebenarnya kadang orang memaknainya sebagai sesuatu yang negatif lah. Kalau orang itu bisa meresapi atau mengkonversinya menjadi sesuatu yang sifatnya motivasi, maka jadinya tadi stres yang bersifat positif gitu. Artinya stimulasi stres yang masuk kepada diri kita itu tadi akhirnya bisa kita konversi menjadi sesuatu yang positif. Sedangkan kalau yang negatif ya berarti akhirnya kita jadi tidak semangat bekerja, tidak bisa ngerjain sesuatu yang mau kita lakuin, atau bahkan kita jadi nggak mood, kita jadi depresi dan segala macam. Jadi stres ini bisa bentuknya beraneka ragam, dan pengaruhnya juga bisa beraneka ragam tergantung jenis atau bentuknya tadi itu. Gitu Kak Aceh, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Betul, ini udah dijelaskan sama Kak Aceh. Yang dimaksud Kak Aceh di atas pertanyaannya adalah apa yang diucapkan oleh orang tersebut gitu ya, dengan orang yang berbicara itu. Kalau dalam kondisi stres, lalu dia memperoleh stimulasi stres, apakah akan mempengaruhi? Ya pasti akan sangat mempengaruhi itu. Apalagi buat orang-orang yang kemampuan manajemen stresnya kurang baik ya.
Jadi ketika stres itu datang, karena stres itu bisa hadir kapanpun dan kepada siapapun gitu kan, dan dimanapun itu bisa terjadi stres. Nantinya kalau kita sudah bisa menyelesaikan atau bisa tone down sebuah stimulasi stres, bukan berarti terus beberapa menit kemudian tidak akan ada stres yang lainnya gitu, karena kan sumber stres itu beraneka ragam ya, bisa dari diri sendiri, bisa dari orang lain, dan orang lain tuh kalau kita ngomong orang lain kan banyak, ada teman, ada guru, ada dosen, ada rekan kerja, ada keluarga gitu kan, ada kakak, adik, istri, suami, dan segala macam gitu kan. Artinya ketika kita berhasil mengelola satu stres, di beberapa menit atau beberapa jam kemudian bisa jadi stres itu akan muncul dengan sumber yang berbeda gitu. Jadi jika orang itu ternyata tidak mampu mengelola stresnya dengan baik, maka otomatis stres yang pertama kali datang ke dalam dirinya lalu belum dia selesaikan, belum dia kelola dengan baik, nanti beberapa menit kemudian muncul stres berikutnya dari sumber stres yang berbeda. Akhirnya stres itu akan menumpuk dan bikin orang itu makin sulit buat bisa berkonsentrasi buat ngelakuin kerjaan yang mau dikerjain gitu. Sehingga kemampuan mengelola stres juga menentukan gitu ya, tentang bagaimana orang itu bisa beraktivitas dengan baik. Salah satunya termasuk yang ditanyain oleh Kak Aceh ini tentang ketika orang itu harus ngobrol atau berbicara dengan lawan bicaranya gitu. Sama saya scroll ke bawah lagi ya, kalau ada yang tanyaan lagi sangat boleh diketik di bawah. Ini juga ada Kak Jerika 85 yang barusan bergabung, ada Kak Edi, makasih banyak, ada juga Kak Desiwati. Sebentar. Selamat malam juga untuk Kak I, ada juga Kak Abudin Junaidi, ada juga Kak Gabriela 24 underscore, ada Kak Suguru Keto, ada Kak Luli, selamat malam juga, ada juga Kak Yes 44, ada Kak Iing, ada Kak Titik. Nah ini pasti lanjut lagi nih Kak Aceh. Kalau kayak Asbun gitu mas, jadi dia nggak sadar apa yang diucapkan. Nah, kalau dia nggak sadar dengan yang dia ucapkan ini sebenarnya bukan disebabkan oleh stres ya, tapi bisa jadi itu bentuk dari spontan reaction yang dia miliki dari dirinya gitu kan. Ada beberapa orang yang akhirnya ketika dia berinteraksi bersama orang-orang di sekitarnya secara sosial gitu kan, untuk mengatasi mungkin dia merasa tidak nyaman atau mungkin dia tidak bisa relate dengan obrolan itu, kadang orang juga mengeluarkan informasi-informasi yang nggak seharusnya gitu kan. Artinya itu bentuk dari pertahanan diri orang itu, kalau dalam psikologi disebut sebagai defense mechanism gitu kan. Sehingga orang yang ngobrol gitu kemudian dalam sebuah obrolan tiba-tiba ada orang yang tiba-tiba kok nggak nyambung obrolannya, asal bunyi gitu. Kalau asbun kan asal bunyi gitu kan. Nah itu bisa jadi memang itu bentuk dia, mungkin dia grogi, dia nervous gitu kan, sehingga karena dia nggak relate dengan obrolan itu, tapi dia juga nggak mudah buat dia bisa pergi dari situasi yang membuat dia jadi nervous itu tadi gitu ya. Akhirnya dia coba nyambungin diri, tapi akhirnya nggak nyambung gitu, karena tadi itu, nah dia nggak siap buat topik itu, dia nggak menguasai topik yang diobrolkan dalam circle tersebut, sehingga ya udah akhirnya asbun tadi itu gitu kan. Nah asbun ini juga sebenarnya yes, ada yang sadar, ada yang nggak sadar itu. Maksudnya ada orang-orang yang akhirnya mencoba kelihatan paham tapi sebenarnya nggak paham gitu kan, ya tetap asbun akhirnya ujung-ujungnya. Tapi memang dia memang sengaja melakukan itu secara sadar itu, karena supaya dia tidak kelihatan awkward. Tapi sebenarnya kalau orang bisa melihat secara lebih mendalam, sebenarnya itu bagian bentuk dari keawkwardan yang dia tampilkan gitu kan. Nah ada juga situasi di mana orang yang nggak sadar melakukan asbun itu, artinya defense mekanismenya memang spontaneous modelnya gitu kan. Dia spontan reactionnya salah satunya adalah dengan ya menyeletuk kata-kata atau mungkin kalimat-kalimat yang nggak seharusnya diucapkan dalam konteks obrolan itu gitu kan. Nah kalaupun dia seperti itu juga bukan sebenarnya sepenuhnya kesalahan dia, karena kadang orang kalau lagi panik, lagi
dalam kondisi yang tertekan gitu kan, dia dalam kondisi yang tidak nyaman gitu kan. Salah satunya mungkin ya apa yang begitu saja muncul dalam pikirannya itu yang akan dikeluarkan, dan itu tidak terkontrol dengan mudah, sehingga akhirnya ya asbun itu tadi muncul begitu saja. Akhirnya ya udah, bisa jadi orang-orang ini nggak bisa ngelola apa yang mau dia ucapkan, tapi begitu otak dia merespon untuk mengeluarkan kata-kata seperti itu, dia udah nggak bisa ngontrol gitu aja. Ya udah, karena dia panik, dia tegang, dia tidak nyaman, dia keluarin semua yang memungkinkan dia buat keluarin secara mekanisme pertahanan diri tubuhnya gitu ya. Gitu Kak Aceh. Nah ini ada juga selamat malam buat Maminya Aina, selamat malam. Terus juga ada Kak fitrimut.id, ada Kak Rania underscore, ada Kak Uli STG, ini ada juga Kak Baby Blue, ada Kak User 3026, ada Kak Aster, ada Kak Penaku 25, ada Kak GRL CRSH. Ya betul, ini ada respon dari Kak Aceh. Oh iya mas, ya betul ya, seperti itu gitu ya kondisinya. Nah kalau pertanyaan selanjutnya dari Kak Aceh adalah kalau kebiasaan juga pengaruh ya. Ya karena gini nih kan, apa yang kalau itu dia ngomong yang sadar gitu ya, asbun yang sadar, yang dia benar-benar secara sadar melakukan asbun itu gitu kan, pasti dia sudah melatih itu jauh-jauh hari. Artinya hal yang membuat dia nyaman ketika dia di dalam kondisi yang tidak bisa nyambung dengan obrolannya, di fase-fase sebelumnya dia coba dengan cara seperti itu, kok dia jadi nyaman gitu ya. Meskipun orang lain gak nyaman dengan asbunnya dia lakukan lagi di kesempatan selanjutnya. Karena dia juga merasa nyaman di kesempatan selanjutnya, dia coba lagi di kesempatan berikutnya gitu kan. Artinya karena sudah terbiasa dengan kenyamanan-kenyamanan itu, akhirnya dia menggunakan asbun itu sebagai bentuk pertahanan dirinya gitu kan. Karena dia sejak awal tidak nyaman, karena dia tahu di kesempatan sebelumnya dia melakukan itu dan kok nggak ada yang marah ya, kok nggak ada yang mungkin negur saya, akhirnya ya dilakukan lagi, akhirnya jadi sebuah kebiasaan gitu kan. Gitu Kak Aceh. Jadi memang kalau ngomong tentang perilaku manusia ya proses terjadinya ada berbagai macam gitu kan. Ada yang memang itu sudah dibentuk sekian lama, maksudnya dibentuk sekian lama ya hasil pembiasaan itu tadi, hasil latihan gitu kan. Termasuk ketika kita lagi mencoba mempelajari sebuah pengetahuan baru ya di kampus, di sekolah gitu kan. Kan memang awalnya kan dari yang tidak tahu gitu kan. Nah pasti dalam satu materi, satu bab gitu kan, kadang guru akan mengulangnya itu selama beberapa hari dalam seminggu gitu kan, sehingga pengulangan itu kan tujuannya untuk melakukan pembentukan kebiasaan gitu kan. Nah dengan adanya kebiasaan itu akhirnya kan terbentuklah pola. Nah pola itu yang akan jadi akan jadi base kita, itu database kita untuk kita melakukan sesuatu di masa yang akan datang gitu kan. Jadi memang ngomongin perilaku, ngomongin kata-kata, ngomongin sikap itu adalah beberapa juga hasil dari pembentukan atau proses belajar. Proses belajar ini tiap orang berbeda-beda gitu kan. Ada yang sebentar, ada yang lama, ada yang bisa sendiri, ada yang bisa atau harus dengan support dari orang lain gitu Kak Aceh. Ini selamat malam juga buat Breta, selamat malam. Ada juga Kiwiu, selamat malam juga. Halo Pak Dani, halo juga. Kak Aceh, thank you mas, you're welcome. Oke, mungkin kalau mau tanya boleh banget, siapapun di sini yang sudah join gitu kan. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah ikutan nge-support acara dari Bermain Self Indonesia. Acara ini ada setiap hari Minggu jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Jadi kalau kalian merasa hari ini belum sempat bertanya, mungkin pas di minggu selanjutnya ada yang mau ditanyain, boleh banget buat langsung disiapin pertanyaannya dari sekarang. Besok ketika
hari H gitu kan bisa dapetin spot pertama buat tanya duluan, sehingga kalau waktunya cuma 30 menit kalian bisa dapetin jawaban yang lebih lengkap dengan durasi yang lebih lama gitu kan. Jadi kalau baru ditanya ini terakhir-terakhir kan bisa jadi kalian gak kebagian buat dapetin jawaban dari saya sebagai psikolog yang berbinar Insightful Indonesia gitu. Nah, sedikit tentang berbinar lagi ya. Jadi kalau kalian merasa acara ini bermanfaat, jangan lupa buat repost, reshare, like, kemudian mungkin beritahu teman-teman yang lainnya, forward linknya atau segala macam. Nah, acara hari ini nggak cuma ada di TikTok aja gitu ya, ada di Instagram berbinar gitu kan. Di hari Sabtu jam 3 sore gitu kan, memang ada topiknya ya kalau yang hari Sabtu gitu ya, bisikan di Instagram berbinar. Di jam 7 malam di X-nya berbinar, di @psikologi diri juga ada setiap hari Minggu gitu kan, dan juga ada topiknya. Nah, memang yang paling beda di TikTok gitu ya, tiap jam 8 malam hari Minggu topiknya bebas banget, kalian boleh tanya apapun, topiknya juga aneka ragam gitu kan. Nah, saya sapa lagi ya, karena kita masih punya 9 menit buat mengakhiri acara hari ini. Selamat malam juga buat Wia, ada juga tadi kayaknya ada pertanyaan dari Kiweo kayaknya ini. Oke, silakan. Nih saya bacain ya. Pak, pandangan Bapak terhadap keadaan negara saya di pandangan secara psikologis masyarakat bagaimana? Mungkin ini harus dibenerin dulu gitu ya. Maksudnya gini, kalau ngomongin tentang pendapat kita terhadap sebuah fenomena itu pasti ngomongin tentang subjektif perspektif gitu kan. Nah, ini pertanyaanmu kan pandangan Bapak, berarti pandangan saya nih kepada tentang keadaan negara gitu kan. Tapi kamu bilangnya masyarakat gitu kan. Jadi ya kalau ngomong tentang masyarakat, kita nggak bisa mewakili orang lain untuk kita berpendapat gitu. Artinya ya kalau kamu mau pendapat saya akan sampaikan dari pendapat saya saja sebagai personal gitu kan. Tapi kalau tentang pandangan psikologis masyarakat, ya saya rasa saya nggak punya hak apa-apa untuk bisa menyampaikan pandangan masyarakat melalui mulut saya gitu kan ya, karena memang setiap orang punya pandangan dan pendapatnya masing-masing, dan saya punya pendapat dan pandangan saya secara personal gitu kan. Jadi kurang fair menurut saya kalau saya harus menyampaikan pendapat atau pandangan masyarakat melalui media ini gitu. Nah, kalau ditanya tentang kondisi negara gitu ya, tapi dari sudut pandang saya sebagai seorang ilmuwan psikologi atau psikolog gitu kan, ya saya yakin kalau ngomongin tentang negara ini luar biasa gitu ya. Teman-teman semuanya atau yang lagi nonton atau yang kalian juga berproses dalam kehidupan kalian di negara kita ini, di Republik Indonesia, itu kan pasti juga mengalami beraneka ragam dinamika gitu kan. Nah, yang paling penting sebenarnya gini nih, kalau kita ngomongin tentang negara gitu kan, ada orang-orang yang lebih bisa mereka punya porsinya masing-masing gitu kan. Nah, saya sebagai psikolog dengan kemampuan saya bisa melakukan apa untuk membuat masyarakat di sekitar saya jadi lebih bisa memperoleh manfaat, ya ini yang saya lakukan gitu kan. Dan kalau orang-orang di luar sana punya caranya masing-masing untuk bisa mengembangkan negara kita, ya monggo silakan gitu kan. Itu bukan hak saya untuk menjawab gitu kan. Tapi kalau ngomongin negara, yang pasti adalah saya sebagai warga negara Indonesia, karena kita harusnya terlahir gitu kan, terlahir di Indonesia, kita makan di Indonesia, kita memperoleh pendidikan di Indonesia gitu kan. Banyak hal yang diberikan oleh negara kita kepada saya, meskipun saya juga mungkin dalam beberapa hal juga mungkin ada hal-hal yang saya tidak dapatkan secara utuh dari negara mungkin gitu ya. Artinya bahwa ya apapun itu, karena kita hadir, tinggal, hidup di negara ini, yang bisa saya lakukan buat negara ya saya lakukan dengan kemampuan yang saya miliki gitu kan. Jadi ilmu yang saya miliki, pengalaman yang saya miliki, saya akan optimalkan untuk membantu negara ini. Salah satunya seperti ini gitu ya, di Berbicara Insightful Indonesia kami punya semangat untuk bisa influence other dengan cara yang lebih positif gitu kan. Jadi kalau di luar sana banyak orang-orang yang mungkin kurang punya kurang punya kesempatan yang baik untuk bisa memperoleh pendidikan tentang psikologi, di Berbinar Insightful Indonesia, cara seperti ini dengan cara yang gratis, dengan media yang mudah diakses, salah satunya lewat TikTok, melalui live dari Berbinar pada malam hari ini gitu. Harapan saya semua orang yang mungkin belum mampu buat ngobrol sama psikolog dengan berbayar, bisa kami bantu dengan cara yang lebih gratis, dengan cara seperti ini. Jadi
Itu yang mungkin bisa saya jawab ya tentang pertanyaan kamu gitu ya Kiwil, tentang pandangan saya sebagai seorang psikolog tentang keadaan negara saat ini. Ya, apapun itu yang dilakukan oleh masing-masing pihak yang ada di pemerintahan itu ya itu usaha mereka gitu kan. Baik buruknya monggo dinilai sendiri masing-masing gitu kan. Nah, kalau yang saya lakukan sekarang adalah saya melihat dari kacamata saya, kalau banyak orang yang mungkin lagi membutuhkan layanan psikologi dan berbicara seluruh Indonesia melalui kami, salah satunya saya gitu kan, sebagai psikolog berbicara seluruh Indonesia, kami memberikan layanan yang lebih terjangkau dan mudah diakses gitu kan, dan tentunya kami sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua yang mungkin butuh tentang layanan psikologi ya. Jadi tidak selalu dengan harga yang mahal akan menghasilkan kualitas yang terbaik, tapi dengan harga yang terjangkau pun kami di Berbicara Indonesia juga berharap bisa memberikan yang terbaik juga gitu ya, Mas Kiwil gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi kita bisa membantu masyarakat yang menengah ke bawah juga gitu ya, buat bisa dapatin layanan psikologi yang terbaik. Karena memang secara ini information juga ya, karena secara layanan kesehatan juga gitu ya, sepengetahuan saya layanan psikologi itu juga tidak tercover oleh BPJS gitu ya. Jadi semoga semakin banyak ya biro-biro psikologi seperti Berbeda Indonesia yang juga bisa mengcover klien atau customer yang mungkin secara ekonomi kurang punya kemampuan untuk bisa bayar layanan bersama psikolog ya, baik itu tes psikologi, tes IQ, tes bakat minat, atau bahkan konseling bersama psikolog ya. Mungkin kalau kalian lihat di berbagai website mungkin harganya sangat luar biasa gitu ya. Ya wajar banget karena memang dari rate yang ada saat ini gitu ya, memang tidak ada atau sulit juga buat kami bisa di cover oleh BPJS gitu ya. Jadi nah salah satunya dengan memberikan layanan yang terjangkau seperti di Berbeda Indonesia, saya harap sih ini bisa membantu masyarakat juga gitu. Karena masalah di masyarakat bukan cuma tentang politik ya, bukan cuma tentang BBM, bukan cuma tentang MBG gitu ya, tapi juga tentang psikologis ya. Mungkin kalian yang berhadapan dengan situasi tersebut gitu mungkin lebih bisa menjawab ya pertanyaan dari Mas Kiwi ini gitu ya. Tapi buat saya yang sebagai seorang psikolog yang saya lihat sekarang ya, mungkin orang-orang zaman sekarang lebih butuh tempat untuk cerita gitu kan. Nah, mungkin orang-orang yang butuh cerita tapi mungkin tidak mampu bayar gitu kan. Nah, kami juga punya yang namanya Berbinar for You, itu kan gratis gitu kan. Nah, itu harapannya bisa bantu juga gitu kan. Nah, kalau kalian memang penasaran Berbinar for You kayak apa, boleh langsung dicek aja di Instagram Berbinar gitu. Nah, intinya dengan layanan yang kami tawarkan, harapannya bisa membantu masyarakat dalam kondisi ekonomi di level manapun bisa dapetin layanan yang terbaik juga itu dimanapun, mulai dari Indonesia yang bagian paling barat sampai paling timur. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Mas Kiwil dan teman-teman semuanya. Oke, ini pertanyaan terakhir mungkin ya, ini dari Kak, sebentar, ini selamat malam juga untuk yang sudah join. Ada Kak Mimin, ada Kak Abiu, ada Kak Danang Maulana, ada Kak Bintang Liv, ada Kak Tita. Selamat malam buat kalian yang sudah bergabung. Tadi ada pertanyaan satu, ada Kak Na, selamat malam. Ini ada Kak Wian, pertanyaan terakhir ya, 2 menit terakhir. Kak, gimana tanggapan kakak kalau kita berani keluar dari zona nyaman tapi tidak didukung sama lingkungan? Itu salah satu faktor yang tidak bisa membuat kita jadi lebih outgoing ya, yang pasti ya. Karena kalau ngomongin tentang usaha positif kita gitu ya, salah satunya yang dilakukan atau disampaikan oleh Kak Wia ya, tentang keluar dari comfort zone atau keluar dari zona nyaman, itu tidak mudah buat semua orang gitu. Nah, ketika kita sudah punya motivasi, punya semangat, punya urge, dorongan buat kita mau keluar dari zona nyaman, salah satu contoh gampangnya adalah misalkan selama ini kita sulit bangun pagi gitu kan. Nah, sekarang kita pengen bangun pagi, bangun subuh gitu, biar kita bisa lari pagi mungkin, atau mungkin sekedar menghirup udara segar pagi hari gitu kan. Ya itu kan sulit ya,
dari yang bangunnya mungkin jam 9, jam 8 gitu, tiba-tiba pingin jadi bangun jam 5 pagi, sudah punya motivasi kayak gitu tuh udah luar biasa gitu kan. Sampai dia akhirnya mungkin pasang alarm, mungkin dia minta dibangunin temennya atau apa gitu. Nah, itu sudah sangat luar biasa menurut saya. Nah, ketika orang yang mungkin itu sudah punya motivasi luar biasa buat merubah dirinya ke arah yang lebih positif, salah satu yang keluar dari zona nyaman gitu kan, itu kan tidak mudah ya merubah kebiasaan-kebiasaan sudah terjadi sebelumnya. Nah, ada orang-orang yang memang secara karakteristik diri itu perlu ada dukungan orang lain untuk bisa memvalidasi apa yang dia lakukan, bikin apa yang sudah dia rencanakan jadi lebih semangat, lebih bisa berhasil, lebih bisa optimal gitu kan. Nah, tapi juga ada orang-orang yang jadi kalau dia ada orang yang butuh bantuan orang lain, butuh support, ada juga yang nggak butuh bantuan orang lain gitu kan. Artinya kalau dia termasuk orang-orang yang butuh support dari orang lain, nah ketika ada pertanyaan dari Kak Wia gitu kan, tidak didukung sama lingkungan, dia tentu akan jadi separuh kehilangan nyawanya gitu, atau bahkan dia akan kurang optimal dalam melakukan usaha buat keluar dari zona nyaman itu tadi gitu kan. Karena dia pasti butuh apresiasi dari lingkungan, dia butuh pujian, dia butuh buat dilihat oleh orang lain, setidaknya seperti itu. Apalagi orang-orang yang butuh buat dibilang, buat dikasih semangat, kata-kata yang verbal langsung gitu, kelihatan gitu ya, bukan cuma ujian lewat sosmed atau apa, tapi kadang-kadang orang juga butuh yang disemangatin banget gitu ya. Nah, itu ada orang-orang yang seperti itu. Nah, kalau ada orang-orang yang seperti itu, dia sudah berusaha keluar dari zona nyaman tapi nggak didukung gitu kan, ya otomatis mungkin cuma sehari doang berani keluar dari zona nyamannya. Selanjutnya mungkin dia nggak akan ulangi lagi karena dia nggak dapetin feedback yang positif dari lingkungan gitu kan. Tapi buat mereka yang lebih brave heart gitu ya, lebih berani, lebih mandiri, mungkin dia lebih tidak terlalu perlu dukungan orang lain, dia cukup percaya diri dengan dirinya gitu. Ketika dia berusaha buat keluar dari zona nyaman, dia sudah punya fondasi yang kuat gitu ya, sehingga dia sudah merencanakan itu dengan baik. Dia punya pengalaman, dia jadikan pengalaman untuk buat proses belajar yang luar biasa, buat bentuk dirinya jadi lebih baik lagi gitu kan. Akhirnya pun ketika tidak ada feedback yang positif dari lingkungan, tidak didukung sama lingkungan, dia tetap jalanin itu. Nah, kayak gitu kurang lebih Kak Wia gambarannya gitu. Mudah-mudahan kalau mau ngobrolin lebih lanjut, kita akan bisa obrolan lagi di episode selanjutnya ya Kak Wia ya. Dan kalau kamu ngerasa jawaban saya bermanfaat, boleh langsung datang lagi di episode selanjutnya. Selamat malam juga buat teman-teman yang sudah bergabung. Thank you juga buat Kiwi atas pertanyaannya. Buat teman-teman sudah bertahu ini Kak Wia ngerespon lagi, ngerasa salah ketika menyuarakan pilihan hidup sendiri padahal sudah dewasa. Ya, ini tidak mudah gitu ya, apalagi di lingkungannya itu mungkin ya orang tuanya cukup dominan gitu kan, mungkin cenderung ke otoriter mungkin gitu kan, atau bahkan beberapa situasi yang ekstrim nggak cuma otoriter tapi juga aversif. Maksudnya aversif itu juga pakai kekerasan gitu kan. Jadi kalau kita mau punya keinginan sesuatu, mau keluar dari zona nyaman, ternyata orang tua kita nggak setuju, bahkan sampai mukul mungkin. Nah, itu ya tidak mudah gitu kan, karena lingkungan terdekat kita malah kok nggak support gitu kan. Nah, tapi bukan berarti gini, ketika ada satu pihak yang tidak support bukan berarti itu akhir dari segalanya gitu ya Kak Wia. Jadi kalau kamu merasa dirimu butuh support lingkungan buat membuat kamu jadi lebih termotivasi gitu, nah ya kamu bisa dapetin itu dengan kamu mungkin berkumpul dengan orang-orang yang punya passion yang sama, mungkin ya komunitas-komunitas yang sekarang beraneka ragam gitu kan. Jadi bisa kamu dapatkan informasi itu di sosial media segala macam. Nah, bisa dengan seperti itu. Jadi kamu bisa dapetin supportnya juga dari lingkungan sekitar yang tidak harus berasal dari lingkungan keluarga. Lingkungan pertemanan pun kalau memang mereka positif dan suportif juga akan jadi motivasi yang luar biasa buat kamu bisa menyuarakan pilihan hidup kamu gitu ya Kak Wia. Jadi jangan pernah merasa ini adalah akhir dari segalanya gitu ya, bahwa sebenarnya bisa kok kita dapetin support dari orang lain tanpa harus kita dapetin support dari lingkungan keluarga juga gitu. Jadi
Jangan jadikan itu satu-satunya opsi untuk kamu bertahan hidup. Selamat malam buat kalian semua yang sudah bergabung. Terima kasih kembali buat Kak Wia. Terima kasih buat kalian semua yang sudah bergabung. Ini sudah 5 minutes over the show gitu kan, sudah melewati batas waktu 30 menit, sudah disediakan oleh Berpindah Seluruh Indonesia. Jadi kalau kalian merasa ini bermanfaat, bisa datang lagi di acara selanjutnya di setiap hari Minggu jam 8 malam waktu Indonesia Barat gitu. Kalau kalian nggak suka lewat TikTok, boleh langsung ngobrolnya lewat X gitu ya kan. Di X kami juga punya live di jam 7 malam. Dan kalau kalian nggak bisa di hari Minggu, kalian bisa nyari Sabtu, kalian bisa datangnya di Instagramnya Berbinar di jam 3 sore gitu kan. Nah, topiknya beraneka ragamnya kalau masalah Instagram dan X. Kalau di TikTok bisa sangat bebas sekali obrolannya. Itu sekian dari kami. Berbinar Selalu Indonesia punya komitmen untuk bisa spread the positivity. Kami punya tagline Berbinar Selalu Ada Buat Kamu. Jangan lupa kunjungi website kami di www.berbinar.in. Kalau kalian sudah dapetin produknya ternyata kalian bingung, kalian bisa ngobrol sama admin dari TikToknya Berbinar Selalu Indonesia via DM. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbinar selalu ada buat kamu.